Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi semua. So, hari ni aku nak cerita hantu lagi. Okay, so korang tahu tak hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? So, biasa hari ni pasal game lagi. Semalam pasal game Granny. Hari ni kita nak cerita pasal game. Okay, nak tahu kan? Sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay korang, so hari ni aku nak cerita pasal kisah benar lagi. Aku tak tahu lah dia kisah benar atau kisah seram. Hari ni aku nak cerita pasal kisah seram game Slendrina. Okay korang, so hari ni aku nak cerita pasal game Slendrina. Korang pernah dengar tak game Slendrina? Mesti pernah dengar kan? Kepada yang nak tahu pasal kisah seram Slendrina, sebelum tu tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. Tapi korang semua jangan lupa subscribe dan jangan lupa like sekali, okay? Game tersebut bernama House of Slendrina dan Slendrina The Cellar. Kedua game ini mendapat feedback positif dari para penggemarnya, seperti saya benar-benar takut main game ini. Dua-dua game ni dapat feedback positif dari para penggemar. Gak lagi deh, dan game ini bikin saya takut sesetengah mati. Sampai ada juga yang bilang game ini membuat saya melempar perangkat Android saya. Sampai ada orang juga bilang, ada orang cakap jugalah kan, ada orang cakap game ni buat dia rasa nak lempar telefon dia. Dan di tahun 2015 ini, studio developer mengajak kita berulang kembali ke dunia penuh ketegangan dan mistis melalui game terbarunya Slendrina. Konsep dan latar belakang cerita pasal Slendrina. Game ini adalah game bergenre horror yang ditunjukkan untuk pemain berumur 12 tahun ke atas yang tentunya suka akan horror. Game ini adalah game bergenre horror yang ditunjukkan untuk pemain berumur 12 tahun ke atas. Untuk menjalankan game ini, perangkat Android rekan gamer haruslah Android 2.3 ke atas. Game ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Slendrina. Ia adalah seorang wanita yang sudah tiada, namun rohnya masih bergentayangan. Game ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Slendrina. Ia adalah seorang wanita yang sudah tiada, yang dah tak ada, namun rohnya masih bergentanya. Beberapa orang bilang bahawa Slendrina itu adalah isteri dari Slenderman. Bagi para gamer yang suka mengeluh soal terbatasnya kuota internet, game ini hanya berukuran sekitar 37 MB saja. Dengan ukuran fail yang kecil, game ini cukup menghibur dan mungkin membuat kaget para pemainnya. Game ini cukup menghibur, cukup happy dan mungkin membuat kaget dan para pemainnya. Game ini terbilang sangat simple dengan mode first person. Ceritanya di sini, rekan gamer akan menjadi seseorang yang terkunci di dalam sebuah bangunan tua. Untuk keluar dari bangunan tua tersebut, rekan gamer harus terlebih dahulu menemukan 8 lembar halaman catatan medis yang tersebar di berbagai ruangan di gedung tua itu. Namun, mencari ke-8 catatan medis itu tidak mudah loh, kerana ada sosok makhluk gaib yang siap menerkam kalian dari belakang. Kalau korang nak cari ke-8 catatan medis tu, tak mudah, susah tau. Kerana ada satu makhluk gaib yang siap menerkam di belakang korang. Menerkam di sini bukan berarti hanya menakuti sahaja, tapi juga mencakar-cakar hingga berdarah-darah. Menerkam dekat sini bukan dia nak menakut sahaja, dia juga mencakar-cakar hingga sampailah berdarah.
rekan gamer yang mengendalikan karakter tersebut harus menjaga handphone karakternya kerana setiap kalian bertemu makhluk gaib, handphone kalian akan berkurang secara drastis sebelum kalian menjauh dari mereka. Kesulitan yang mungkin dihadapi gamer dalam memainkan game ini adalah ketika menggerakkan karakter yang agak sedikit kaku, termasuk di dalamnya menggerakkan kepala untuk mengintai keadaan sekitar. Tapi setelah lama memainkan game ini, rekan gamer akan terbiasa dengan kontrolnya yang sedikit kaku. Dan tentunya jika kontrol kita terhadap game ini sudah lihai, pengalaman bermain pun akan bertambah. Tidak seperti game pada umumnya, Slendrina lebih mirip seperti game. Kedua game ini dibuat untuk memberikan pengalaman menegangkan dan menakutkan bagi para pemainnya. Kedua game ini buat untuk memberikan pengalaman menegangkan dan menakutkan. Dia macam menakutkan, macam menyeramkan bagi para pemainnya, bagi orang yang main game itu, game Slendrina. Mungkin yang menjadi fitur andalan pada game ini adalah sosok makhluk gaib yang bisa-bisa tiba muncul secara acak di berbagai ruangan. Kemudian sosok makhluk gaib di sini yang tergolong sangat menyeramkan, apalagi dengan suara-suara yang khas para hantu membuat game ini menjadi lebih menyeramkan. Kemudian ada sosok makhluk gaib dekat sini yang tergolong dan sangat menyeramkan, apalagi dengan suara-suara hantu membuatkan game ini jadi lebih menyeramkan, lebih seram. Sudah bisa membayangkan situasi di mana hanya ada diri kita seorang dan dikelilingi para hantu yang dapat menampakkan diri kapan saja dengan wajah dan suara yang seram. Untuk sebuah game bergenre horror berukuran di bawah 50 MB, Slendrina memiliki tingkat grafis yang cukup baik, iaitu selain kerana sudah 3 dimensi, para makhluk gaib pun didandani secara mendetail sehingga memunculkan tingkat keseraman yang bisa membuat bulu kuduk pemain game ini berdiri. Hal ini bisa terlihat dari kamar-kamarnya yang rapuh, pecah-pecahan gelas di mana-mana. Selain itu juga ada bercak darah yang memang terlihat mencurigakan dan jika didekati mungkin akan terjadi sesuatu. Ada juga bercak darah yang terlihat mencurigakan. Dan kalau korang dekat dengan benda tu, mungkin akan jadi sesuatu. Sebagai catatan, game ini sangat tidak direkomendasikan bagi mereka yang memiliki penyakit, kerana adegan-adegan di dalamnya memang tidak dianjurkan bagi penderita. Okay, dia cakap kat sini kan, kalau korang ada penyakit, korang tak perlu main game tu. Korang tak perlu main tau game tu. Sebab tak tahulah, aku takut terkejut ke atau menyeramkan ke kan. Dia cakap kat sini menyeramkan dan seram dan suara, ada bunyi macam suara hantu kan. So kalau korang ada penyakit tu, korang tak perlu main game tau. Game tu lah, korang tak perlu main game Slendrina. Sebab nanti boleh berlaku apa-apa sahaja. Dia yang cakap, bukan aku. Pesanan untuk korang semualah. Yang teringin nak main-main je lah, tak kisah. Kalau korang ada penyakit tu, korang jangan main. Kalau korang tak ada, korang boleh lah nak main. Tapi mungkin yang teringin nak main, boleh main je, boleh. Tak ada masalah. Okay korang, so korang faham tak hari ni aku cerita pasal game Slendrina, kisah seram game Slendrina. So yang mana tak faham boleh search di Google, boleh baca di Google. Okay, sorry. Sebenarnya dalam cerita ni banyak dia cakap Indo ni, tak cakap Malay. So aku tak berapa nak tahu sangat apa yang dia cakap. Yang mana pernah main game Slendrina, sila komen kat bawah. Bagi yang mana tak pernah main game Slendrina, korang kalau teringin nak main, korang boleh cuba. Sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So bye korang, see you next time video. Esok tak ada video baru, kita jumpa pada hari Jumaat ni pula korang. Bye korang.